Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di pagi kalian anak-anakku kelas 10 yang baru saja naik ke 11 MIA ya. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi, selamat belajar lagi di tahun ajaran yang baru 2020-2021 ya. Saya berharap kalian tetap semangat belajar ya, walaupun dalam kondisi semua dilanda wabah COVID ini, sehingga pada hari ini kita pun melakukan pembelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi di bab 1 yaitu sel. Ya, ini kira-kira peta konsepnya seperti ini. Mungkin terlalu kecil ya, nggak mungkin terbaca, tapi sekedar tahu bagan konsepnya aja. Ya, yang nanti kita pelajari di sel ini adalah komponen kimia sel, bentuk dan ukuran sel, struktur anatomi sel, ya berkaitan dengan organel-organel sel, dan tentu saja sistem transportasi dalam sel. Tujuan pembelajaran ya untuk materi kali ini adalah menjelaskan komponen kimiawi sel, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama. Untuk yang selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ingat, dalam pertemuan kali ini yang tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan komponen kimiawi sel. Ini ya, komponen kimia sel. Nanti kalau masih ada waktu kita pelajari juga bentuk dan ukuran sel, dengan anatomi sel dan sistem transportasi dalam sel kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Komponen kimia sel. Apa saja penyusun komponen kimia sel? Yang pertama adalah air ya. Air merupakan penyusun utama tubuh makhluk hidup. Hampir 90% lebih tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Jadi air merupakan bagian terbesar penyusun protoplasma sel. Ingat, makhluk hidup tersusun atas sel. Fungsi dari air ini adalah pelarut bagi bahan-bahan anorganik, khususnya dalam bentuk ion ya. Bahan-bahan anorganik misalnya ion kalsium, ion natrium, dan sebagainya. Kemudian fungsi air lainnya adalah yang juga tidak kalah pentingnya adalah sebagai media semua proses reaksi biokimia di dalam sel, baik reaksi anabolisme maupun katabolisme ya. Dan fungsi yang lainnya adalah sebagai penyerap panas. Komponen kimia sel yang kedua adalah protein ya. Protein ini adalah penyusun protoplasma terbesar kedua setelah air. Nah, senyawa protein tersusun atas unsur karbon, simbolnya C, hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, dan belerang sulfur, simbolnya S. Ya. Senyawa protein dalam sel itu bisa dikelompokkan ke dalam dua. Yang pertama protein struktural, artinya dia penyusun struktur ya, penyusun tubuh sel. Misalnya protein yang terdapat dalam membran sel, yang terdapat dalam mitokondria, ribosom, dan kromosom. Ya. Kemudian protein jenis yang kedua adalah protein fungsional. Ini berkaitan dengan fungsi kerjanya di dalam sel, biasanya berupa enzim-enzim ya. Enzim-enzim. Nanti materi enzim dan mekanisme kerja enzim kalian pelajari lebih lanjut di kelas 12. Kemudian penyusun komponen kimia yang ketiga adalah lemak. Ya, berperan dalam pembentukan membran sel dan struktur membran di dalam sel. Sama seperti yang kita pelajari di SMP, fungsi lemak di bab zat makanan ya, fungsi lemak ada sebagai sumber energi bagi sel. Senyawa lemak ini tersusun atas unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Satu molekul lemak tersusun atas 3 molekul, yaitu
3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol, biasanya disingkat triasil gliserol. Tri 3, asil asam lemak dan gliserol. Komponen keempat adalah karbohidrat, ya. Karbohidrat terdapat hanya 1% di dalam sel, ya, walaupun sedikit tetap penting, ya. Tersusun atas unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Fungsinya sama seperti juga lemak sebagai sumber energi untuk metabolisme sel, ya. Metabolisme karbohidrat nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 12, ya. Di dalam sel, karbohidrat terdapat dalam bentuk gula sederhana, artinya tersusun atas satu cincin karbon, biasanya diistilahkan dengan monosakarida. Bisa juga dalam bentuk 2 cincin karbon, biasanya diistilahkan dengan disakarida, dan juga bisa juga lebih dari 2, banyak, diistilahkan dengan polisakarida. Contoh monosakarida, glukosa dan fruktosa, dengan contoh disakarida adalah sukrosa, dan contoh dari polisakarida adalah glikogen, amilum, dan selulosa. Glikogen biasanya berupa bahan cadangan makanan di dalam sel hewan, dan amilum adalah cadangan makanan di dalam sel tumbuhan. Dan selulosa itu adalah unsur penyusun utama dari dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, ya. Jadi selulosa ini banyak dijumpai pada sel tumbuhan, khususnya di dinding sel. Oke, penyusun komponen kimia berikutnya yang kelima adalah garam, garam-garaman, ya. Garam terdapat dalam bentuk ion-ion, tahu ion, ya, biasanya ditulis dalam bentuk misalnya ion kalium K plus titik 1, ya, atau ion kalsium Ca di subskrip atasnya 2 plus, ya. Itu artinya dia dalam bentuk ion. Ion-ion garam ini fungsinya adalah membantu pemeliharaan stabilitas pH dalam sel dan mengatur tekanan osmosis sel. Ion fosfat misalnya dia berperan dalam reaksi transfer energi dari ADP ke ATP. Nanti kalian pelajari peran ion fosfat ini dalam metabolisme karbohidrat di kelas 12. Kemudian ion kalsium, masih ingat peran ion kalsium? Mungkin kalian di SMP pernah masih ingat, ya, proses pembekuan darah. Ion kalsium dan vitamin K itu berperan dalam proses pembekuan darah. Kalium dan natrium, ion K plus dan ion natrium plus berperan dalam perubahan kimia yang berhubungan dengan aktivitas elektris sel, aktivitas yang berkaitan dengan elektris, gejala kelistrikan, ya. Dan komponen kimia yang terakhir adalah vitamin, ya. Vitamin A, B, C, D, E, K, ya, berperan dalam reaksi-reaksi kimia dalam sel. Tumbuhan dapat membuat vitamin sendiri, sedangkan hewan tidak dapat membuat vitamin sendiri. Sehingga hewan mendapatkan vitamin dalam bentuk siap pakai biasanya mengkonsumsi dalam bentuk tumbuhan, ya, terutama hewan-hewan herbivora. Peran vitamin, masih ingat proses pembekuan darah, ada vitamin yang berperan yaitu vitamin K. Ya, kemudian bentuk dan ukuran sel. Sel sangat kecil sekali, ya. Ukuran sel adalah mikrometer, satuannya biasanya dinyatakan dalam mikrometer, ya. Diameter sel berkisar sekitar 5 sampai 500 mikrometer. Sel prokariot, tahu, masih ingat sel prokariot? Sel yang intinya belum memiliki membran, biasanya terdapat pada kingdom Monera, kelompoknya bakteri, ya. Sel prokariot ini berdiameter 1 sampai 10 mikrometer. Adapun sel eukariot, sel yang intinya sudah memiliki membran, ya, berdiameter 10 sampai 100 mikrometer.
Sel eukariot terdapat pada kelompok kingdom Protista, fungi, plante, dan animalia. Adapun sel hewan terbesar adalah sel telur burung onta. Kalau kita sehari mungkin yang dapat kita lihat adalah sel telur ayam, ya mungkin lebih mudah kita jumpai, tapi yang terbesar adalah sel telur burung unta yang berdiameter 15 cm. Adapun sel tumbuhan yang dapat dilihat tanpa mikroskop adalah serat kapas dan serat kapuk randu. Tahu kapas ya, biasanya digunakan untuk menutup luka. Kapuk randu biasanya dijadikan bahan kasur tempat tidur, ya. Itu di bawahnya ada contoh sel telur ovum, sel amuba ya, hewan bersel satu, sel bakteri, sel tumbuhan, dan sel epitel dari jenis hewan. Nah, karena ukurannya kecil, ya, tentunya kita butuh alat untuk melihat sel, ya. Untuk melihat sel digunakan alat yang namanya mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda atau objek yang ukurannya kecil, ya. Mikroskop itu ada dua jenis, ada mikroskop cahaya, ya, yang artinya mikroskop yang menggunakan cahaya untuk memantulkan bayangan objek. Ya, yang terdapat di lab-lab sekolahan biasanya adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini mempunyai perbesaran bayangan objek, kemampuannya, ya, kemampuan memperbesar bayangan objek 1000 sampai 2000 kali dari ukuran aslinya. Itu mikroskop cahaya. Cahaya yang digunakan bisa cahaya matahari. Kalau cahaya matahari biasanya di bawah meja objek ada reflektor, cermin pemantul cahaya. Bisa juga cahaya dari lampu, jadi menggunakan aliran listrik. Jenis mikroskop yang kedua adalah mikroskop elektron. Ya, mikroskop elektron menggunakan pancaran atau penyinaran elektron seperti pada pesawat televisi yang diatur oleh lensa elektromagnetik. Nah, mikroskop elektron ini punya kemampuan yang lebih dibanding mikroskop cahaya. Mikroskop elektron memiliki kemampuan perbesaran yang sangat tinggi, sekitar 300.000 sampai 1 juta kali dari ukuran objek aslinya. Tapi perlu dicatat, mikroskop elektron tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan sel-sel hidup. Gambar mikroskop elektron kayaknya seperti ini. Kalau kalian kurang jelas gambarnya, mungkin bisa browsing di internet. Ya. Itu adalah pertemuan kita pada kali ini, ya. Untuk selanjutnya, mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan anatomi sel. Dan pertemuan kali ini mungkin setelah ini akan saya kasih tugas dan tolong dikerjakan dan dikerjakan dengan baik dan benar. Kalau ada sesuatu yang kurang mungkin kalian bisa browsing, ya. Dan tolong semuanya kalau bisa mengerjakan dan dikumpulkan, ya. Oke, pertemuan kita kali ini akan saya akhiri. Saya ucapkan selamat besar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.